Bagian 1. Keberangkatan yang biasa. Semua bermula pada pertengahan Desember tahun 2025 di sebuah desa pesisir, Dusun Doroma, Desa Sangyang, Kecamatan Wera, Bima. Seorang pemuda berusia 18 tahun bernama Kiven bersiap untuk pergi berburu kambing liar di lereng Gunung Sangyang. Api sudah menjadi rutinitas bagi warga setempat. Hari itu, ia tidak sendiri. Ia berangkat bersama ayahnya dan beberapa kerabat dekatnya. Tidak ada firasat buruk, hanya derap langkah kaki yang bersemangat menuju hutan pedalaman yang rimbun dan terjal. Bagian 2. Kabar hilang yang mencemaskan. Hari berganti hari, Kiven tidak kunjung pulang. Pihak keluarga memberikan laporan kepada aparat bahwa pemuda itu hilang secara misterius saat berburu. Selama 13 hari, warga desa, relawan, hingga tim SAR gabungan berjibaku melawan medan yang sangat berat. Gunung Sangyang api bukanlah lawan yang mudah. Kemiringan yang ekstrem dan jalur pendakian yang memakan waktu hingga 7 jam dari bibir pantai membuat pencarian menjadi sangat sulit. Setiap hari, doa dipanjatkan. Sang ayah tampak ikut dalam pencarian. Wajahnya terlihat sedih, namun ada sesuatu yang janggal yang tidak disadari orang lain. Pada tanggal 21 Desember tahun 2025, pencarian resmi sempat dihentikan karena tidak ditemukan tanda-tanda keberadaan Kiven. Bagian 3. Bau kebohongan yang tercium. Di tengah kebuntuan, aparat kepolisian dari Polres Bima Kota mulai mencium adanya ketidakkonsistenan dalam keterangan para saksi. Rumor mulai beredar di kalangan warga bahwa ada sesuatu yang dikubur di atas sana. Saat ditanya, mereka yang ikut berburu awalnya mengatakan bahwa mereka hanya mengubur seekor rusa atau kambing hasil buruan agar tidak membusuk. Namun, insting polisi berkata lain. Tim bergerak naik ke titik koordinat yang dicurigai di wilayah Somananga. Pendakian melelahkan selama 7 jam itu akhirnya membuahkan hasil yang mengerikan. Di balik tanah hutan yang baru digali, yang ditemukan bukanlah bangkai hewan, melainkan jasad Kiven yang masih menggunakan pakaian lengkap. Bagian 4. Pengakuan yang memilukan. Setelah jasad dievakuasi dan diautopsi, kebenaran pahit mulai terkuak. Ditemukan luka tembak di tubuh pemuda itu. Di bawah tekanan penyelidikan, sang ayah dan rekan berburunya akhirnya tidak bisa lagi bersembunyi di balik kebohongan. Sebuah pengakuan yang menyayat hati pun meluncur. Kiven ternyata tidak sengaja tertembak oleh sepupu atau rekannya sendiri saat mereka sedang berburu di semak-semak. Peluru yang seharusnya untuk hewan buruan justru mengenai tubuh Kiven hingga ia tewas di tempat. Panik, takut akan jeruji penjara, dan bingung, mereka mengambil keputusan fatal. Alih-alih membawa jasad Kiven pulang untuk dimakamkan secara layak, mereka memilih untuk menguburnya di tengah hutan secara diam-diam. Yang lebih memilukan, sang ayah ada di sana. Ia menyaksikan putranya tewas, namun ia setuju untuk ikut menutupi kebenaran tersebut selama berminggu-minggu, membiarkan tim SAR dan warga mencari hantu di hutan yang gelap. Bagian 5. Akhir yang pahit. Kini, keheningan di lereng Gunung Sangyang api telah pecah. Luka yang ditinggalkan bukan hanya karena hilangnya nyawa seorang pemuda, tapi karena sebuah kepercayaan yang dihancurkan oleh ketakutan. Kiven telah dimakamkan kembali dengan layak. Namun, proses hukum kini menghantui mereka yang mencoba menyembunyikan kebenaran. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa seburuk apapun kenyataan, ia akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, kejujuran seharusnya menjadi penghormatan terakhir bagi mereka yang telah tiada. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan bahwa video ini dibuat murni untuk berbagi informasi dan sebagai pengingat bagi kita semua akan pentingnya sebuah kejujuran. Tidak ada maksud sedikit pun untuk menyinggung pihak manapun atau membuka kembali luka mendalam
Bagi keluarga yang ditinggalkan, kami memohon maaf jika ada kesalahan kata atau informasi dalam penyampaian kisah ini. Mari kita kirimkan doa terbaik untuk almarhum agar tenang di sisinya.